Halo, balik lagi di kursus salon murah. Di video kali ini kita sharing-sharing ya. Jadi beberapa hari yang lalu ada customer sharing-sharing sama aku. Jadi dia pertanyaannya bagus banget. Ini perlu kalian tonton nih ya, perlu kalian tonton. Jadi dia tuh tanya gini sama aku. Kak, gimana sih cara menghadapi mood kita ketika kita membuka usaha salon? Ini bagus pertanyaan kayak gini. Tonton sampai habis. Jadi tanpa kita sadari ya, apalagi kalau kita perempuan ini sudah manusiawi lah, kita mens, mood kita naik turun kayak gitu. Terkadang kerjaan apapun yang kita lakukan, kadang 1 hari 2 hari itu gak beres semua. Terkadang ada lihat postingan di media sosial, misalkan salon lain postingannya berjejer banyak banget, timbul iri hati. Di hati kita itu pasti ada ya, beberapa orang itu ada yang kayak gitu. Akhirnya pikiran dia ini sumpak-sumpak sendiri, dia berasumsi kalau salon ini begini, salon itu begitu, paling jangan-jangan salonku dibikin ini, salonku dibikin itu, akhirnya salonku sepi segala macam. Pikiran seperti itu tuh banyak banget dipikirin sama para pelaku usaha salon. Tidak pelaku usaha salon aja ya, pasti usaha-usaha lain tuh kayak gitu juga. Tapi ini aku bahasnya yang seputar salon aja. Jadi begini guys, ketika kita punya rasa pikiran seperti itu manusiawi, karena kamu masih makan daging, masih keduniawian ya. Cara menyiasati seperti apa kak supaya kita itu hati tetap bersih? Cara nih, carilah kegiatan ya seputar usaha salon kalian. Contohnya ini, ketika kalian membuka usaha salon, misalkan kalian sudah merasa kalian ini sudah mumpuni secara ilmu, boleh kalian berbagi ilmu dengan orang lain dengan cara misalkan kalian buka kursus sendiri. Itu tidak ada masalah. Yang penting kalian sanggup, yang penting kalian menguasai apa yang harus kalian sampaikan ke bukan customer, ke anak didik kamu. Itu nggak ada masalah. Supaya apa? Supaya pikiran kamu ini tetap jalan, gak stuck di kono ae. Soalnya apa? Kadang kita kerja ini ya, kita kerja itu sudah mempeng banget. Kalau kalian nggak tahu mempeng itu wis rajin banget. Terus di rumah ada masalah, terus akhirnya besok lagi kembali ke salon, pikiran kita pasti akan butrek. Nah, untuk menyiasati hal tersebut ya, kita perlu yang namanya menyibukkan diri. Kalau kita menyibukkan dirinya benar, itu ya dengan cara yaitu tadi, kalian bisa sharing ilmu dengan cara diduitin, ataupun kalian membuat perubahan di salon kalian. Perubahannya seperti apa kak? Contoh nih, lebih getol lagi yang namanya promosi. Yang kedua, lebih mengenal lingkungan sekitar kamu, banyak-banyak ikut aktivitas sekitar salon kamu. Supaya apa? Supaya orang mengerti akan kamu. Karena setiap orang itu terkadang mereka tidak mempunyai nilai jual dirinya sendiri. Kalau kalian nggak ngerti yang aku maksud, jadi gini, ada tipikal orang ya, dia ini nggak ngapa-ngapain nih, dia cuek-cuek aja, tapi orang bisa kenal dia. Sekitar sini tuh banyak yang mengenal. Nah, ini tipikal orang-orang kayak gini, ini susah kalian temui. Nasib-nasiban anggapannya. Tapi kalau kalian tidak ada di istilah kasarnya itu di tipe-tipe yang seperti ini, berarti kalian yang harus memperkenalkan diri kalian itu ke orang lain. Contoh nih, ini contoh kecil. Misalkan, oh di sebelah sana ini lagi punya hajatan. Kamu gak diundang, kamu harus datang. Memperkenalkan dirimu. Oh saya ini, oh yang punya salon di sana ya. Akhirnya apa? Mereka timbul yang namanya sungkan ke kamu. Akhirnya datang. Dari mulut satu ini nanti ke mulut yang lainnya, ke mulut yang lainnya, ke mulut yang lainnya. Nah, masuk akal nggak aku ngomong gini?
Kalau kalian otak kalian ini cerdas ya, kalian pasti mudeng apa yang aku omongin. Tapi kalau ini kalian dodol ya, ini aku nyampe no kayak gini itu nggak akan masuk di kalian ya. Ini adalah bahasa dimana orang istilahnya itu udah bahasa tingkat tinggi lah. Ya gak tingkat tinggi banget sih, tapi harus kalian pahami dan kalian cermati. Contoh terkecil lagi, kalian harus punya yang namanya teman di sekitar salon kalian, meskipun dulunya bukan teman. Ya anggap aja itulah ya sok kenal sok dekat gitulah. Itu perlu kalau kita itu mau memperkenalkan diri ke orang. Karena apa? Kita tidak punya aura-aura di mana orang ingin mengenal kita. Berarti kita yang harus mengenal orang itu. Gitu loh. Jadi ilmu seperti ini harus kalian punya. Kalian harus raba dirimu sendiri loh, raban. Kira-kira kalau kalian jalan kalian diliatin orang, berarti ya tanpa kamu memperkenalkan dirimu sendiri ke orang lain, orang akan mencari tahu tentang kamu. Itu berarti nasibmu api. Kamu punya aura bagus. Jadi gak harus kamu ini memperkenalkan diri, tapi orang yang kejar-kejar kamu untuk kenalan. Anggapanik ngono. Ya, usaha iku ya ngono. Kamu harus aktif memperkenalkan dirimu. Ojo meneng ae. Tapi, ono tapi nih. Ojo asal. Contoh nih, kalian memperkenalkan diri ya ke orang, misalnya kan ke hajatan tertentu gitu ya. Kalian tanpa diundang tiba-tiba datang. Kalian harus tahu nih karakter orang itu gimana, tapi meskipun kalian nggak tahu, yaitu butuhnya kita sosialisasi sama orang sekitar supaya kita ngerti gitu loh. Jangan asal aja ya, jangan asal tabrak gitu loh. Misalnya itu tadi, oh di sana nih Nika, mau kemana Bu? Ini loh ke hajatannya ini, boleh ikut nggak Bu? Misalnya tetangga-tetangga ya, oh iya Mbak, nah iku melok. Ojo moro-moro ujuk-ujuk dewean, jangan salah pengertian. Soalnya kadang kalau ininya kurang itu pengertiannya beda. Jadi kalian harus mengerti dulu ya. Terus lagi, misalkan kalian nanya nih, kalau kita promosinya memperkenalkan dirinya di media sosial gimana? Kok nggak ada masalah. Selama orang mau datang ke tempat kamu itu tidak masalah. Berarti apa yang kalian lakukan itu sudah benar. Kalau mau datang ya. Tapi misalkan nih, anggap aja kita ini nyari uang harian ya. Nah itu otomatis kita harus lebih mendekatkan diri dengan sekitar kita. Supaya apa? Supaya kita punya usaha itu lebih dikenal orang. Jadi dia akan nyampein ke orang, oh di sana ada salon, oh di sana ini bagus loh salonnya, oh nang kono ae, ku salonnya apik nang pinggir rumahku. Biasanya itu kayak gitu kan, ibu-ibu itu biasanya kayak gitu. Nah hal-hal seperti ini itu dampaknya bagus banget buat salon kita. Terus lagi satu lagi yang harus dipegang ini ya, ojo suka nyampuri urusannya wong. Dalam arti itu gini, ketika kalian sudah masuk di circle-nya sekitar kamu, misalnya lagi gosip apa, kalian harus berusaha netral ya. Terus cukup dirungokno ae, gak usah mbok timpa omongan ini itu. Supaya apa? Supaya kamu tetap aman ya. Karena tujuanmu adalah bisnis, bukan rasan-rasan. Tapi terkadang orang di salon itu kebablasan, rasan-rasane didhisikno. Itu enggak boleh ya. Jadi harus dipilih. Supaya apa? Supaya orang lebih ngajeni kamu ya. Hal-hal seperti ini itu tidak kalian dapatkan ketika kalian kursus salon. Hal-hal seperti ini adalah ilmu, dimana ilmu ngaji diri kamu sendiri ya. Jarang ada yang mau sharing hal-hal seperti ini. Mungkin kalau kalian lihat aku hanya sekedar ngoceh, ngobrol-ngobrol ini itu, padahal sebenarnya apa yang kuomongkan ini berbobot semua, asalkan kalian mencermati. Jangan kalian asal menjabarkan.
Lek gak ngerti iku takok. Yo, sekali lagi, nek gak ngerti iku takono. Bisa kalian WhatsApp aku. Kadang aku kalau bales suwe itu berarti aku lagi repot gitu ya. Jadi sharing-sharing kayak gini tuh kita tuh penting banget loh. Meskipun kayak aku ngevlog gini, aku ngoceh-ngoceh sendiri, ku anggap HP ku adalah temanku untuk curhat. Meskipun orang bilang aku, katakanlah ini orang gila banget, ngoceh-ngoceh sendiri, apa namanya, bacain pertanyaan sendiri, dijawab-jawab sendiri, biar no. Sing penting kayak begini tuh kalian bisa ngaji bisnis meskipun hanya sekedar secuil ya. Jadi gimana ya? Aslinya banyak loh rek yang mau aku sampein, kayak selama kerja tuh hasilnya apa aja. Cuman aku tuh bukannya apa-apa ya, aku tuh nggak terlalu seneng gitu loh posting maksudnya kesuksesan dapat ini dapat itu, aku nggak terlalu demen gitu loh, nggak tahu kenapa. Cuman yo kapan-kapan lah kalau misalkan terus kepengen baru aku akan share ya, betapa gurihnya ketika kalian memiliki usaha salon yang benar-benar kalian tekuni ya. Jadi bergurulah pada orang yang tepat ya. Kalian mau tahu ilmu yang tinggi ya, ilmu yang tinggi, teknik yang kalian kuasai banyak sekalipun ya, dengan ilmu spirit seperti ini ya, ini kan spirit buat kalian gitu ya, ini lebih berbobotan spirit. Uang gak terlalu pinter ya, tapi spiritnya oke. Dia mengelolanya jago banget, gak pinter tapi salonnya rame, padahal hasilnya biasa ya, tapi salonnya nggak ada mati nih. Why? Opo iso kayak ngono. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita pahami ya. Makanya di awal-awal aku ngomong tadi itu penting. Karena apa? Penting untuk diri kita sendiri. Terkadang banyak salon itu bagus-bagus, interiornya apik, larang-larang, tapi sepi, karena dia nge-branding diri dia ini, aku nih sudah kelas menengah ke atas nih, yo mau wong soge wong kere sekalipun ya wegah kumpul orang kayak gitu. Dia akan bicara ya, gak nang salonmu gak popo ya, tapi kalau pembawaan kita itu nyantai gitu ya, orang itu seneng lihat kita. Meskipun kita tuh nggak pinter-pinter banget itu loh, orang itu seneng karena merasa apa? Merasa diajeni ya. Jadi banyak cara untuk kita salon kita rame. Bisa jadi dengan cara seperti tadi kalian juga bisa mencontohnya ya. Tapi diresapi bener-bener loh ya, nek gak ngerti takono ya, daripada salah jalan. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa kalian subscribe.